pasal yang ke-8, saudara. Injil Markus pasal yang ke-8. Sebenarnya saya mau membahas khotbah dari ayat 22 sampai dengan ayat 26. Ya, ini fokus kita, saudara. Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi untuk kita boleh mengertinya dengan lebih tepat, kita harus lihat dalam konteksnya. Dan saya akan membacakan bagi saudara dari ayat 14 sampai dengan ayat 21, saudara. Lalu kita baca bergantian, 22 sampai dengan 26, lalu disusul 27 sampai dengan 33. Ya. Mungkin sedikit panjang, tidak apa-apa. Saya baca terlebih dahulu. Ya. LAI memberikan judul tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti. Dan ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saudara silakan baca ayat 22 dan ayat-ayat yang genap. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ya. Dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33 secara bergantian. Saudara terlebih dahulu silakan, 1, 2. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, mari kita baca bersama-sama ayat 33 ini bersama-sama, 1, 2. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mari kita kembali sejenak satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, boleh menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar di dalam gerejamu Tuhan di tempat ini. Melalui hamba-Mu Pendeta Dawis dan seluruh pengurus. Dan biarlah pekerjaan Tuhan yang sama juga boleh kami saksikan melalui pemberitaan firman pada sore hari ini. Tolonglah hamba-Mu yang lemah dan terbatas,
Sembunyikanlah dia dan setiap kami di belakang kayu salib Kristus, sehingga pemberitaan firman tidak memuliakan siapapun, selainkan memuliakan Bapa di surga di dalam Kristus. Tuntunlah kami ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam satu nama di atas segala nama yang harus kami beritakan, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat sore Bapak Ibu. Ya, selamat beribadah di GRI Jogja. Nah, saudara, sekali lagi, fokus kita itu adalah di Markus pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Tetapi kita harus mengerti konteksnya, maka kita membaca beberapa bagian, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ya, mujizat ini saudara, itu adalah mujizat yang cukup unik. Bahkan bagi saya ini adalah mujizat yang sangat unik. Kenapa uniknya saudara? Yaitu adalah kalau saudara lihat detil, Tuhan Yesus itu menyembuhkan satu orang ini di Bethesda itu sampai yang namanya 2 kali. Ya, betul ya? Sampai yang namanya 2 kali. Maka saudara boleh bertanya, Tuhan, kok Tuhan sembuhkan kok sampai 2 kali ya Tuhan ya? Bahkan Tuhan Yesus tanya, sudah melek belum? Sudah lihat belum? Sudah afdol belum? Sudahkah kau lihat sesuatu? Lalu orang itu jawab, ya aku lihat sih, tapi kayak pohon jalan-jalan begitu. Dan kemudian Tuhan Yesus letakkan tangannya lagi, saudara. Saudara kalau jadi para murid, saudara kalau jadi yang buta, saudara akan mikir gimana, saudara? Saya waktu persiapan ini, saya kalau jadi yang buta atau saya jadi Petrus, saya mungkin akan mikir, ini Tuhan Yesus mujizatnya kurang top chair kali. Sehingga kenapa sampai yang namanya 2 kali, mirip kayak mungkin dukun di mana gitu kan ya. Mbah, saya buta, terus kemudian diludahin, cuy gitu kan ya. Udah lihat belum? Masih bayang-bayang, waduh kurang afdol ya, tunggu dulu ya. Cuy lagi, kan kayak kurang afdol saudara ya. Nah, oleh karena itu ya, pastinya tidak demikian. Dan oleh karena itu saudara, kita perlu mengerti konteksnya. Kalau tidak kita salah ngerti saudara. Nah, saudara bagaimana ngertinya? Begini saudara, kisah mujizat ini itu diletakkan di antara 2 peristiwa. Yang pertama peristiwa yang di kapal, tadi kita sudah baca. Dan yang kedua saudara, peristiwa yang namanya pengakuan Petrus. Oke, maka saya mengajak saudara untuk kita boleh yang namanya bahas 2 ini. Saudara. Yaitu apa? Yaitu adalah ya, saudara yang namanya perumpamaan, yang namanya mujizat, kalau saudara perhatikan, tidak pernah Tuhan Yesus melakukan mujizat hanya demi mujizat. Itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Kalau ruko sebelah, saya mau tanya, di ruko sebelah ada gereja nggak? Mungkin ada ya. Ya kalau gedung sebelah, atau kemudian aliran tertentu saudara, biasanya kemudian 2 jam ibadah atau 1,5 jam ibadah. Kalau di Surabaya ada 1 jam saja begitu ya. Biasanya apa saudara? Ya itu, isinya itu adalah ya mujizat lah, kesaksian lah, pujian lah, dan segala macam. Pengajarannya cuma 5 menit mungkin, pengajaran mungkin cuma 10 menit, 20 menit. Tapi dalam Alkitab kau sudah perhatikan, yang namanya mujizat tidak pernah tanpa yang namanya pengajaran. Selalu yang namanya mujizat disertai, didahului, bahkan diakhiri dengan yang namanya mujizat. Artinya apa? Apa sih Pak yang Bapak mau katakan? Yang saya mau katakan itu adalah ini saudara. Nah ini apa? Mujizat dalam Alkitab, nanti saya akan sertakan argumentasinya ya. Mujizat dalam Alkitab itu sebenarnya adalah pengajaran yang diperagakan. Sekali lagi, poin pertama dalam bagian introduksi ini. Mujizat dalam Alkitab adalah pengajaran yang diperagakan. Maka mari kita lihat argumentasinya saudara. Saudara yang pertama saudara, kalau saudara lihat, kalau saudara ingat kan kisah Tuhan Yesus lagi jalan-jalan, lagi jalan sama para murid, lalu lihat yang namanya pohon zaitun tidak berbuah, pohon ara gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus kutuk tuh, dasar kamu tidak berbuah, kutuk lagi gitu. Ya kira kayak gitu ya, saya bahasakan ulang aja. Dan ternyata betul saudara, ketika yang namanya balik lagi lihat, pohonnya tidak berbuah dan kemudian menjadi kering. Tuhan Yesus kutuk, mujizat betulan kan ya. Saya mau tanya, emang itu Tuhan Yesus lagi emosional, lagi baper gitu kan ya, lagi lapar, pengen ngambil buah, aduh nih pohon nih gak ada gunanya, kesel, kan gak gitu kan saudara ya. Itu mau apa saudara, kenapa kayak begitu?
Simple, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada 12 murid yang mewakili 12 Israel. Para murid dengar, sebagaimana pohon ini tidak berbuah, demikianlah orang Israel tidak berbuah. Dan dalam Yesaya, dalam Yeskiel, dalam Yeremia, anggur, pohon yang tidak berbuah, itu layak dibuang oleh Tuhan. Pengajaran saudara. Saya akan sertakan sedikit, Matius 4 ayat 23 dan Matius 9 ayat 35. Mencatat penyembuhan, mujizat, itu selalu saudara, ada pengajaran di situ saudara. Lukas 4 ayat 32 sampai 36. Yesus mengajar, mengusir setan, lalu kemudian ada mujizat dan respon orang-orang heboh. Dan apa kata orang-orang itu saudara? Melihat setan terusir, melihat mujizat. Lalu kemudian orang-orang berespon, alangkah hebatnya pengajaran ini. Nanti saudara buka sendiri ya. Para orang-orang enggak, wih hebat ya, ada ngusir setan ya, wah hebat ya, itu sembuh ya. Enggak saudara, orang-orang respon, betapa hebatnya pengajaran ini. Ada hal yang lain saudara ya, Tuhan Yesus mengajar kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang, dan setelah itu ia banyak menyembuhkan orang sakit, kerasukan dibebaskan. Kenapa saudara? Salah satu orang teolog namanya N.T. Wright, yaitu adalah pengajaran kerajaan Allah, lalu kemudian ada sakit disembuhkan, dan sebagainya. Itu kemudian Tuhan Yesus mau mengajarkan kerajaan Allah itu artinya adalah anulir daripada dampak-dampak iblis, saudara. Kerajaan Allah tidak ada yang namanya dampak daripada dosa. Dan oleh karena itu ketika Tuhan Yesus ngajar kerajaan Allah, dia perlu kasih tunjuk tuh, ini nih yang namanya dampak dosa, itu semakin yang namanya dianulir. Atau kalau saudara belum puas, ada lagi saudara. Kenapa Lazarus dibangkitkan? Kenapa Lazarus itu kemudian Tuhan Yesus panggil, Lazarus keluar. Simpel saudara, karena sebelumnya dia mengajarkan satu doktrin kepada Marta. Marta dengar, akulah kebangkitan dan akulah hidup. Sama saudara, Tuhan Yesus kemudian kasih makan ribuan orang. Adalah untuk mengajar bahwa aku bukan cuma yang namanya pemberi berkat, aku adalah roti itu sendiri turun dari surga. Barang siapa tidak makan daging dari dagingku, minum darah dari darahku, maksudnya percaya kepada dia oleh pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah. Dan orang-orang enggak mengerti, orang-orang kemudian meninggalkan dia. Dan masih banyak lagi saudara. Jadi, ketika kita itu mendapati ada beberapa kali kesembuhan, ada kayak berapa kali tindakan kesembuhan, itu bukan karena Tuhan Yesus kurang sakti, tapi karena Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada para murid dan juga kepada saudara dan saya di sore hari ini. Poin selanjutnya saudara, di bagian introduksi ini saudara, kalau begitu Pak, apa sih yang mau Tuhan Yesus ajarkan? Ini kenapa saudara? Tadi kita baca perikop yang ayat 14 dan juga ayat yang ke-27. Ya. Soal di ayat yang ke-27 saudara, kita ini dulu saudara, kita bahas dulu ya. Tuhan Yesus mengatakan, setelah dia sembuhin orang buta itu, dia tanya kepada para murid. Para murid, saya mau tanya, iya ada apa guru? Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka saudara, oh guru, ada yang jawab, itu engkau Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan engkau itu adalah seorang dari para nabi. Saya mau tanya saudara ya, jawaban ini benar gak? Tentu jawabannya kurang benar kan ya. Tapi ini bukannya tidak ada alasannya saudara. Ya karena memang Tuhan Yesus tuh rada mirip ya dengan yang namanya para nabi memang. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, oke itu kata orang. Sekarang para murid, menurut katamu, siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus, saudara. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu kemudian melalui perumpamaan, itu kita bisa dapat hints-nya saudara. Kenapa sih dia itu kemudian buat mujizat? Bukan perumpamaan, mujizat. Kenapa sih dia buat mujizat? Poinnya adalah satu, yaitu adalah para murid mau diajar oleh Tuhan Yesus tentang siapakah aku ini saudara. Tentang identitas Yesus. Kenapa saudara? Karena jangan-jangan konsep Mesias dalam benaknya para murid itu jangan-jangan salah. Jangan-jangan para murid itu belum ngerti saudara yang namanya siapakah Tuhan Yesus. Inilah kenapa setelah Tuhan Yesus buat mujizat, ya ditanya siapakah aku ini. Dan betul
Petrus yang mewakili para murid belum ngerti. Tahu dari mana? Tadi kita sudah baca. Ketika Tuhan Yesus itu kemudian mengafirmasi, betul Petrus, oke? Yesus melarang mereka dengan keras, jangan kasih tahu ya, karena itu betul, jangan kasih tahu ya. Lalu kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka, Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak dan segala macam, ya. Lalu Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping dan tegur dia, sekali-kali jangan kayak gitu Tuhan, nggak boleh kayak yang namanya Mesias kayak gitu. Dan kemudian terjadilah yang namanya kalimat sakti dari Tuhan Yesus. Kepada Petrus yang paling senior, kepada Petrus yang pelayanan paling lama, saudara, awal-awal, saudara, bukan paling awal-awal, pemimpin, wakil para murid, Kristus berkata, enyahlah engkau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. So kita lihat di sini, saudara, ternyata yang namanya Petrus pun itu tidak ngerti tentang siapakah Tuhan Yesus. Jangan-jangan saudara dan saya yang sudah banyak tahu doktrin, khawatir saya juga khawatir terhadap diri saya, saudara. Jangan-jangan kita nggak ngerti loh, saudara, siapakah Tuhan Yesus. Kita cuma tahu, tapi jangan-jangan kita nggak ngerti. Inilah kenapa ada kalimat, jaga-jaga ya terhadap ragi Farisi dan ragi orang Herodes. Jaga-jaga. Saudara mungkin nggak ngerti ini kalimat apa kan, ini artinya ya. Saudara, saya mau tanya, siapakah yang paling fokus, siapakah yang paling menanti-nantikan kedatangan Mesias? Maka kita bisa tahu dua orang, saudara. Yang pertama adalah Herodes, dan yang kedua adalah Farisi. Kita bahas dulu yang Farisi. Saudara, kalau saudara di zamannya Tuhan Yesus, maka saudaralah yang adalah orang Farisi lah. Anyway, sebagian orang reform memang mirip kayak Farisi sih. Itu orang deform ya, kalau orang reform betulan mah enggak lah, enggak mirip. Saudara, memang orang Farisi lah, saudara, yang kemudian paling menantikan Tuhan Yesus. Saudara tahu enggak itu kenapa orang Farisi benci sekali sama pemungut cukai, sama pelacur. Tadi pagi kita bahas Zakheus, sama Zakheus. Kenapa orang Farisi benci sama mereka, saudara? Karena orang-orang berdosa masih ada di tanah perjanjian, tanah kudus, itu bagi mereka menghambat kedatangan Mesias. Mereka lah yang paling menantikan Mesias, saudara, orang Farisi. Inilah mereka itu kemudian tuh FPY, saudara, Forum Pembela Yahudi, saudara. Kalau bisa tuh yang namanya pelacur, segala macam, pergi. Ini gara-gara ada prajurit Romanya nih, gue gak bisa pukul lu. Kalau udah gak ada prajurit Roma, habis lu. Kira kayak gitu, saudara, orang Farisi, saudara. Dan ketika dia lihat ada dari suku Yehuda, namanya Yesus, saudara, cakap mengajar, waduh. Lalu kemudian ototnya boleh juga karena anak tukang kayu. Dilihat dulu, saudara, mulai ada harapan. Tapi orang Farisi kemudian kaget, loh. Ini kami harap-harapan dia jadi Mesias. Loh kok kamu Yesus malah kemudian gaulin sampai pemungut cukai yang mau kami usir. Loh kamu kok malah kemudian bela para pelacur. Kamu kok kemudian makan semeja sama orang-orang yang mau kami bunuh. Ini gimana sih? Saudara perhatikan. Orang Farisi nggak menolak Tuhan Yesus jadi Mesias. Tapi orang Farisi sangat menolak kemesiasan yang Tuhan bawa, saudara. Inilah kenapa orang Farisi itu pengen bunuh yang namanya Tuhan Yesus. Ini ragi Farisi, saudara. Salah kenal kemesiasan Tuhan Yesus. Yang kedua, Herodes. Saudara, selain Farisi, yang paling kemudian takut sama Mesias, yang paling kemudian jaga-jaga, saudara, kedatangan Mesias, itu adalah Herodes. Kenapa? Karena Herodes itu adalah raja palsu. Herodes itu nggak layak jadi raja. Kenapa? Karena dia gaijin. Apa itu gaijin? Karena dia itu adalah campuran, saudara, darah campuran. Bapaknya itu orang Edom. Dia itu nggak boleh ada di tahta di situ, saudara. Kenapa di situ? Karena nepotisme. Inilah kenapa orang-orang Israel yang ngerti sejarah benci sekali sama Herodes. Kamu kesana karena propaganda politik, karena mainan politik. Mirip kayak negeri Konoha, maka kamu ada di sana. Kami tahu bapakmu itu bukan orang Israel. Kamu jangankan suku Yehuda, kamu bukan darah murni Herodes. Makanya kalau sampai ada Mesias muncul, Mesiaslah yang paling layak menggantikan Herodes sebagai raja. Maka Herodes itu adalah orang yang langsung kirim mata-mata, saudara. Begitu ada Mesias lain selain Tuhan Yesus kan juga ada macam-macam, ada Tideus, ada yang namanya bahkan Makabeus, lain-lain. Inilah banyaklah sebelum Tuhan Yesus. Nah, ketika ada Tuhan Yesus mau dikira Mesias, langsung tuh Herodes kirim mata-mata, saudara. Karena dia yang paling takut kalau beneran ada Mesias dari suku Yehuda pula, saya bakal bisa lengser nih. So perhatikan, inilah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah
Dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kenapa? Herodes dan Farisi salah kenal, salah ngerti tentang siapakah Mesias. Dan bukan cuma mereka yang salah ngerti, wahai Petrus. Bukan mereka aja yang salah ngerti, wahai Yakobus, Yohanes. Kamu pun juga salah ngerti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan saudara, poin yang pertama dari isi khotbah ini. Kebutaan para murid. Kebutaan orang yang buta itu saudara. Sampai disembuhkan berkali-kali, kenapa? Kebutaan orang yang buta itu ternyata juga adalah kebutaan para murid. Dan kebutaan para murid itu juga adalah kebutaan yang namanya orang Israel, saudara. Karena konsep mereka kan Mesias, itu adalah seturut dengan bayangan mereka, seturut dengan harapan mereka, seturut dengan longing mereka. Yesus itu adalah sumber pembebas kami daripada masalah Roma. Yesus itu adalah kemudian yang namanya Mesias, menyelamatkan kami dari penjajah. Hari ini kan kekristenan juga sama kan. Apa itu Yesus? Yesus itu adalah sahabat yang mengisi kesepian saya. Inilah kenapa ada orang-orang kurang ajar, saudara. Celakanya orang-orang ini pendeta pula, saudara. Jemaat kasih Tuhan, Yesus is our bro. Oh, kurang ajar, saudara. Kenapa? Yaitu menggambarkan, memperkenalkan Yesus sesuai dengan apa yang kemudian mereka butuhkan. Maka ada satu filsuf yang namanya adalah Feuerbach, orang nggak salah. Mau agama apapun, kamu agama apa? Kristen. You apa? Katolik. You apa? Hindu. Saya kasih tahu ya, semua agama omong kosong. Kenapa? Agama adalah proyeksi manusia tentang Tuhan. Tuhan adalah ciptaan, gambar dan imajinasi manusia. Semua agama omong kosong. Kenapa? Cuma proyeksi keinginan manusia. Kamu doyan apa? Doyan babi. Nih, cepat kai. Kamu doyan apa? Doyan uang. Nih, ada dewa soal gendut pakai anting. Itu yang namanya kemudian Tuhan. Kamu apa? Yesus. Sama. Yesus itu adalah bagi orang agama itu adalah proyeksi, imajinasi, keinginan manusia. Udah itu namanya kamu sebut nama Yesus. Dia sih salah jelas. Dia jelas kita tolak soalnya dia salah ngerti tentang Alkitab. Tapi dia ada poin. Kenapa? Dia lihat orang Kristen kayak begini, orang ini kayak begini, sama lah. Nggak ada bedanya. Kamu ke gereja juga demi uang kok. Kamu sembah Yesus juga demi berkat kok. Kamu sembah Yesus nggak beda kok sama sembah topekong. Di sini topekong booming nggak ya? Mungkin nggak ya. Di Medan booming soalnya. Ada topekong, ada sunggokong, ada kuankong, ada macam kingkong. Ya. Kamu sembah A, B, dan C, kenapa? Intinya cuma mau 1, 3C. Cuan, saudara. Untung, udah. Saudara perhatikan ya. Jangan-jangan kita juga sama, saudara. Mari kita refleksikan. Selama ini kita sembah Yesus itu apa sih, saudara? Selama ini kita sembah Tuhan Yesus, betulkah Tuhan dalam Alkitab? Atau jangan-jangan Yesus yang menurut imajinasi, harapan, bayangan, dan gambar akan hati kita, saudara. Saudara, berapa kali ya ketika saya itu ajak orang ke ajak orang ke GRI, ajak orang dengar Injil di GRI, saudara. Mereka itu kemudian menolak keras, saudara. Kenapa? Saya nggak mau Pak ke GRI, kenapa? Karena patong itu kalau kemudian ada yang lewat mau ke toilet dimarah-marahin, gitu. Ini GRI galak banget dan segala macam, saudara. Soalnya saya sangat khawatir, saudara ya. Kenapa kemudian bayangan dia akan gereja, itu adalah gereja yang kemudian boleh sembarangan jalan-jalan. Gereja yang kemudian bayangan itu penuh dengan cinta kasih. Gereja yang bayangan itu hanya ada cinta kasih, hanya ada penerimaan, hanya ada senyuman, hanya ada, itu saudara ramah tamah, saudara. Saudara kalau dapati Allah dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus yang kita sembah, itu adalah Yesus yang benar-benar galak, saudara. Makanya para murid, orang-orang kemudian tanya, dia memang mirip Elia, dia memang mirip Nabi. Saya mau tanya, saudara, Elia, Yohanes Pembaptis, para Nabi, ada kesamaannya enggak? Ada kan ya, yaitu apa? Sama-sama galak. Tuhan Yesus yang dikenal dalam Alkitab adalah memang Tuhan Yesus yang galak. Petrus, minggir kau, nyala kau iblis. Nyala kau iblis. Ngomong kepada Petrus, saudara. Ini galak sekali, saudara. Tapi hari ini kan kita nggak mau Tuhan Yesus yang kayak gitu kan. Kita maunya Tuhan Yesus yang ramah, memeluk, menggendong kita sebagai domba. Kalau cuma menggendong, iya Tuhan Yesus memang pengasih, amin. Tuhan Yesus memang memeluk, amin. Tapi kalau cuma itu, saudara dan saya salah kenal Tuhan Yesus.
Kita buta, saudara. Saudara, inilah kenapa ya, kita penting soal untuk kemudian ajak orang ke GRI. Karena kalau kita boleh banding-banding, memang gereja yang asli bukan GRI satu-satunya. Banyak kok gereja yang sah dan amin, banyak gereja-gereja itu. Tapi salah satunya kan GRI, saudara. Kalau saudara kemudian mau bawa orang kenal Tuhan, saya sangat mendorong saudara mengisi kursi-kursi yang kosong, saudara. Nanti ada yang namanya KKR anak Paskah, KKR Paskah anak, dan lain sebagainya, ini ada di Warta. Di tengah-tengah kekristenan yang memperkenalkan Tuhan Yesus yang lain, mari kita sama-sama saudara kenalkan Tuhan Yesus yang benar melalui gerejanya di tempat ini, saudara. Aplikasi yang kedua, saudara. Kita seringkali itu kemudian itu hanya kenal Tuhan Yesus. Itu sebagai yang namanya Tuhan dan Tuhan Juru Selamat, saudara. Betul ya? Kamu kenapa percaya Yesus? Karena saya tahu saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini benar nggak, saudara? Hanya Yesuslah Juru Selamat. Ini benar nggak? Pasti benar dong ya. Tapi kalau cuma ini, saudara, ternyata ini salah. Kalau cuma Tuhan Yesus Juru Selamat, tapi dia bukan Tuhan, saudara, yang mengatur saudara. Tuhan yang kemudian berhak membawa kepada saudara kepada perjalanan air mata. Tuhan yang berhak membawa saudara kepada lembah kekelaman, bukan cuma rumput yang hijau. Kalau cuma dia jadi Juru Selamat, tapi bukan Tuhan pengatur hidup saudara, maka saudara salah kenal Tuhan saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita ngerti doktrin Allah berdaulat, kita ngerti duinatur Kristus, kita ngerti yang namanya imputasi, kita ngerti, banyak saudara kita ngerti. Tapi ketika kita diperhadapkan, kenapa ya kok ada mertua kayak begini? Kenapa ya kok ada menantu kayak begini? Kenapa ya kok ada bos kayak gini? Tuhan, kenapa saya kayak begini? Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Lalu saudara mulai kecewa, lalu saudara mulai kemudian meninggalkan gereja. Artinya adalah apa? Engkau tidak benar-benar kenal Tuhan, cuma tahu tapi tidak betul-betul ngerti siapakah Tuhan. Karena kalau dia cuma jadi juru selamatmu, tapi dia bukan Tuhan atas hidupmu, maka dia sama sekali bukan juru selamatmu, saudara. Allah Roh Kudus, saudara, itu adalah roh penghibur. Betul, amin. Tapi Alkitab juga kasih tahu, Roh Kudus memimpin Kristus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sekali lagi, saudara, ini ada dalam Lukas, ada dalam Markus juga, saudara. Roh Kudus, roh penolong, amin. Roh Kudus, roh penghibur, amin. Roh Kudus adalah roh penasehat, hikmat, bijaksana, amin. Tapi Roh Kudus yang sama memimpin Kristus ke padang gurun dicobai oleh iblis. Jikalau Allah Roh Kudus itu memimpin Kristus ke padang gurun, apalagi Roh Kudus yang sama memimpin engkau, mau kemana, saudara? Kita nggak mau dipimpin Roh Kudus ke padang gurun. Kita maunya dipimpin Roh Kudus, saudara, ke toko besi. Maksudnya apa, Pak? Toko besi, Makmur, Jaya, Sentosa, Abadi, saudara. Ini toko besi dulu, ini nggak salah sih. Tapi kan begitu, saudara. Inilah kenapa para murid, saya dan saudara, jangan-jangan, udah lihat Tuhan, tapi masih pohon. Kemudian Tuhan sembuhkan lagi. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul lihat. Poin kedua, saudara ya, dari isi khotbah ini, yaitu adalah Tuhan, kalau kita lihat di sini ya, ada satu kata yang diulang berkali-kali dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan kalau saudara baca sekilas saja, saudara akan langsung tahu kata apakah ini. Dan biasanya kalau satu kata diulang-ulang, itu adalah kata kunci untuk menafsirkan perikop ini. Iya, betul. Saudara nggak jawab, saya betul aja, saudara. Ya, itu adalah kata lihat. Kata lihat di sini, saudara, itu berkali-kali diucapkan. Bahkan sampai 5 kali, saudara, kalau dalam bahasa Yunaninya ya. Dalam bahasa Yunani itu sampai 5 kali. Tapi menariknya adalah begini, saudara. Di dalam kata aslinya, kata lihat ini, itu ternyata Markus pakai beberapa kata. Yang pertama, sudahkah kamu blepo sesuatu? Sudah kamu lihat, kata yang pertama adalah blepo sesuatu. Orang itu melihat ke atas, orang itu menengadah, bahasa aslinya anablepo, ya. Dan kemudian orang buta itu melihat, aku Tuhan blepo orang. Tapi mereka berjalan-jalan seperti pohon. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh dia blepo. Lalu yang terakhir, saudara, dan ketika telah sembuh, ada afirmasi, sehingga ia dapat
blepo, melihat dengan intens. Saudara, apa yang saya mau sharingkan dari bagian ini, saudara? Yaitu adalah satu hal. Perjalanan iman Kristen saudara itu memang sifatnya adalah gradual. Perjalanan kedewasaan saudara secara rohani itu memang, saudara, sifatnya itu adalah yang namanya by proses, gradual, saudara, nggak instan, saudara. Ini penting untuk kemudian saya sharingkan. Kenapa? Karena mentalitas zaman ini, saudara, itu adalah mentalitas instan. Mentalitas yang kalau lapar, saudara, sudah langsung yang namanya pakai aplikasi, boleh sebut nggak ya? Itulah, GoFood, gitu kan ya. Atau yang namanya Shopee, atau yang namanya Tokopedia, macam-macam, saudara. Ini, saudara, kalau mau beli, ini sekali lagi aplikasi itu nggak salah. Tapi aplikasi-aplikasi ini, saudara, itu kemudian zaman ini membuat kita segala sesuatu itu maunya adalah instan. Maunya pertobatan seperti Paulus yang langsung lihat cahaya, langsung bertobat, langsung dipakai Tuhan. Tapi itu kemudian nggak semua kayak begitu, saudara. Saudara dan saya itu harus menghargai proses. Yang namanya kemudian kedewasaan orang Kristen itu adalah proses. Dan Tuhan Yesus mau mengatakan, memang kamu Petrus nggak apa-apa seperti orang buta, tapi gradual aja, gradual. Kenapa? Ya memang by proses. Dan kalau kita kemudian tahu bahwa kita pun diproses oleh Tuhan, maka kita harus ada hati, harus ada ruang, harus ada kesabaran bahwa saudara seiman kita, jemaat kita, sesama pengurus, anak kita, itu juga harus ada ruang untuk berproses, karena Tuhan kasih kita ruang untuk berproses. Dosa saya, saudara, sebagai orang tua itu bukan cuma kadang-kadang, sering kali. Saya nggak kasih ruang untuk anak saya itu kemudian berproses. Kita maunya itu adalah kemudian langsung instan, langsung ngerti, langsung yang namanya jelas, langsung yang namanya bisa dan segala macam. Kejam sekali kita, saudara. Tuhan aja nggak kayak gitu sama kita. Tuhan aja kasih kita ruang berproses. Ada hak apa kita tidak kasih ruang kepada orang lain untuk berproses? Saudara yang adalah anak, simpan kepahitan dengan orang tua, simpan sakit hati dengan orang tua, bertobat karena orang tua pun berproses. Saudara yang sakit hati dengan jemaat, ini saya mewakili Pak Dawis nggak ada titipan pesan sih. Tapi kalau saudara sakit hati dengan pendeta hamba Tuhan, gitu ya, saya kasih tahu saudara sedang kemudian mau lebih hebat dari Tuhan. Kenapa? Pendeta, orang tua, dan sesama pengurus itu juga ada dalam proses. Kalau Tuhan adalah kasih kita ruang, saudara, untuk kemudian kita bertumbuh, apa hak kita tidak kasih ruang untuk hamba Tuhan, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk pengurus, juga yang namanya bertumbuh. Sekali lagi ini Pak Dawis nggak ada titipan pesan, saudara, ya saya digerakkan aja sih, saudara. Ini, saudara. Yang kedua, saudara, kita memang tuh seringkali tahu, tapi nggak ngerti. Sampai kemudian tuh betul-betul kita dapat firman, bahkan kita terus mengalami Injil, baru kita ngerti. Saudara tahu kan ya, ada satu orang yang legend, saudara, di dalam dunia perkomedian. Saya ngefans sama dia sejak dulu, saudara. Dulu dia bertiga, sekarang dia cuma sendiri, saudara. Dulu tuh namanya tuh Dono, Kasino, cuma satu orang ya yang sejaman dengan saya. Saudara nggak ngerti siapakah ini? Iya, saudara, bapak ini namanya dipanggilnya Om Indro, saudara, ya, karena bagi banyak artis dia itu udah senior. Tapi ada satu masa dia itu kemudian sangat menyesali kehidupannya. Dia pernah ngomong ke media, andai kata, kalau saya kemudian tidak melakukan hal ini, istri saya nggak akan meninggal. Saudara tahu istri dia meninggal, saudara, dulu, waktu itu, saudara. Kenapa meninggal? Istri dia meninggal karena yang namanya sakit paru-paru. Dan istri dia tidak merokok, saudara, melainkan istrinya meninggal sakit paru-paru, kanker paru-paru, karena hidup dengan si Bapak Indro sebagai perokok pasif. Si Pak Indro itu kemudian adalah perokok yang aktif, saudara. Saudara yang kemudian, saya nggak tahu saudara ngerokok atau enggak, tapi saya mau tanya, saudara pasti tahu kan yang namanya merokok itu berbahaya kan ya? Itu kan gambarnya sangat gamblang, di sini pasti nggak ada rokok lah ya. Soalnya kalau lihat bungkus rokok, saudara, itu kan sangat gamblang kan ya, leher bolong gitu kan, paru-paru ini gitu kan ya. Udah gitu ada kalimatnya kan ya, merokok menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung, gagal kaya, gagal ganteng, gagal apa gitu kan, macam-macam juga gagal, semua terlist gitu kan, saudara. Listnya banyak gitu kan ya. Kita tahu, kita baca. Si Pak Indro juga baca, dia tahu, dia lihat, tapi dia tidak lihat. Inilah kalimat Tuhan kepada orang Israel. Ya Israel, kamu lihat tapi tidak melihat. Kamu mendengar tapi tidak menanggap.
Kau punya mata tapi kemudian tidak melihat, kau punya telinga tapi tidak mendengar. Ini saudara sama. Maka adalah penting saudara, kalau saudara itu ikut ke gereja rutin. Karena Tuhan pakai hal-hal yang kemudian rutin, membukakan siapa saudara, menyadarkan siapa kita, menyadarkan mata kita, membukakan mata kita saudara. Yang terakhir saudara, maksudnya terakhir dari poin kedua ya, bukan terakhir khotbah. Bisa kata yang terakhir itu buat orang bangun. Terakhir. Tapi ini terakhir dari poin kedua. Yaitu adalah begini saudara. Ini yang orang buta di Bethesda ini, Bethsaida ini saudara, itu kemudian ini dia dibawa. Ya. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta. Dia ini dibawa. Dia ini nggak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Dia dibawa loh saudara. Artinya apa saudara? Artinya bukan cuma melalui yang namanya terus-menerus mendengar firman, tapi ini saudara, yang namanya saudara semakin jelas melihat, itu juga ada peran daripada orang selain diri saudara sendiri. Di sini ada orang buta itu dibawa oleh orang lain loh saudara. Artinya apa? Penting yang namanya komunitas, untuk kemudian membuat saudara lebih jelas mengenal Yesus. Penting saudara untuk kemudian punya komunitas, punya gereja. Ini di sini bagus sekali ya saudara, di gereja bagus banget ya. Ada KTB. Ini bagus, ini penting. Kenapa? Karena saudara mengenal Tuhan tidak bisa sendiri. Orang buta ini mengenal Yesus tidak bisa sendiri. Perlu ada orang yang terus membawa dia kepada Yesus. Saudara mau tahu yang namanya kasih? Saudara boleh baca buku-buku di Momentum. Silakan, bagus sekali, harus baca saudara. Tentang Allah itu kasih, tentang Agustinus. Tapi saudara akan makin ngerti ketika saudara ada orang lain yang konflik dengan saudara, yang berbeda dengan saudara, yang mungkin bisa beda pandangan dengan saudara, bahkan bisa buat salah dengan saudara. Baru di situ saudara latihan, saudara merasakan apa yang namanya pengampunan. Makanya Paulus mengatakan, saudara, Paulus Ibrani mengatakan, Yakobus, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama saudara menyadari kondisi kita. Kalau saudara hari ini mengatakan, enggak Pak, saya enggak buta Pak. Enggak Pak, saya sudah jelas Pak, 100% kenal Yesus Pak. Itu adalah satu ciri orang yang buta betulan saudara. Kenapa? Orang yang buta rohani itu cirinya satu, tidak sadar dia buta. Ini saudara. Dan kalau ada di antara saudara yang kemudian itu tuh kayak rada muak dan kekristenan, ya paling Yesus gitu-gitu aja, yang ngaku Yesus dan segala macam, ya. Saya juga nggak ada masalah kok yang namanya kemudian ikut Yesus, ada Yesus boleh, ada nggak ada Yesus boleh, ke gereja boleh, nggak ke gereja juga boleh, santai aja jadi orang Kristen. Saudara kalau saudara jadi orang Kristen santai kayak begini saudara, boleh ke gereja boleh enggak, boleh pelayanan boleh enggak, saudara tidak terlalu serius tentang iman saudara, maka ini juga adalah satu bentuk kebutaan saudara. Saudara tidak betul-betul ngerti siapakah Tuhan Yesus. Karena kalau saudara ngerti siapakah Tuhan Yesus, saudara kenal betul siapakah Tuhan Yesus, maka saudara nggak bisa main-main hidup saudara dengan dia. Lalu bagaimana Pak cara kita betul-betul lihat Pak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil Markus saudara, itu adalah Injil yang kemudian terkenal dengan satu doktrin, dengan satu konsep, the secret messianic saudara, the secrecy of Messiah. Di sini kan dikatakan ini ya, jangan katakan siapa-siapa ya. Ya, setelah sembuh, Tuhan Yesus bilang apa? Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini sangat rutin dalam Injil Markus. Makanya dalam buku-buku akademis ini disebut dengan istilah messianic secrecy, rahasia Mesias. Maksudnya apa Pak? Saudara begini saudara, dalam Injil Markus setiap kali Tuhan Yesus larang saudara, untuk orang-orang itu memberitakan mujizatnya. Kenapa? Karena mereka itu kemudian bisa bias. Dan akibatnya apa? Semakin yang namanya orang tahu Tuhan Yesus buat mujizat, semakin yang namanya orang Farisi, yang namanya ahli Taurat pengen ingin bunuh dia saudara. Intinya adalah satu, semakin yang namanya Tuhan Yesus itu beritakan yang namanya kerajaan Allah buat mujizat, Tuhan Yesus semakin dekat dengan yang namanya salib saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menariknya adalah apa? Menariknya adalah Tuhan Yesus tetap yang namanya mengajar.
Tuhan Yesus tetap yang namanya membuat mujizat. Meskipun harganya dia makin dekat dengan yang namanya kematian. Di masa prapaskah ini, saudara, kita boleh merenungkan hal ini. Untuk kita boleh semakin melihat, untuk para murid secara gradual dapat lebih jelas siapakah tentang Tuhan Yesus, saudara. Untuk mereka semakin celik, harganya adalah Yesus itu harus makin dekat dengan Yerusalem. Dan Markus pasal 15 mencatat, saudara, di dalam peristiwa akhir Yesus di atas bukit Golgota itu, saudara, di mana sudah tidak ada lagi pengajaran, sudah tidak ada lagi mujizat selain daripada 7 perkataan salib itu, saudara. Kristus itu dikatakan kematiannya diliputi kegelapan, kegelapan yang paling gelap. Saya pakai istilah kebutaan yang paling buta, dan itu adalah kematian terpisah dengan Bapa. Dan di detik itulah, saudara, di tengah kegelapan itulah, Markus mencatat di dalam yang namanya kegelapan yang dialami oleh Kristus, ada yang namanya orang pasukan kepala prajurit Roma yang tidak disangka-sangka, justru dengan jelas melihat, sungguh ia adalah anak Allah. Apa artinya, saudara? Artinya adalah, yes, Kristus adalah Mesias, tapi bukan Mesias seperti apa yang manusia bayangkan atau harapkan. Kristus adalah Mesias. Itu dia datang, Mesias bukan sebagai Tuhan, tapi datang sebagai pelayan. Dan bukan cuma sekedar pelayan. Mesias yang Kristus bawa, saudara, dan harusnya kita bawa, adalah dia adalah Mesias, hamba yang menderita. Bagi saudara dan saya, untuk kita boleh semakin kenal dia, lihat dia dengan jelas. Siapakah dia bagi saudara dan saya? Kalau saudara masih kurang paham kalimat ini, saudara ya, intinya adalah satu, saudara, yang saya mau katakan. Untuk saudara dan saya bisa melihat dia di atas kayu salib harus mengalami kebutaan. Untuk saudara dan saya boleh mendapatkan cahaya kebenaran, di atas kayu salib dia harus menerima yang namanya kegelapan. Pernah ada satu kisah yang katanya kisah nyata, saudara. Untuk saya boleh jelaskan hal ini gitu ya. Ini katanya sih kisah nyata, kata ini dari film, tapi dalam film tersebut tuh ada kayak disclaimer-nya, ini diangkat dari kisah nyata. Kisahnya kayak begini, saudara. Ada seorang tua, seorang bapak-bapak, itu bergumul dengan anaknya yang cowok, saudara. Anaknya berontak sekali, nggak mau diatur, susah diatur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia kecewa dengan papanya, dia kecewa dengan hidupnya, dia kecewa tanda kutip dengan Tuhan. Kenapa kecewa? Karena mamanya meninggal, saudara. Mamanya meninggal, papanya juga kemudian rasa bersalah. Gimana juga, ya, itu kan di luar kontrol papa, tapi anaknya kemudian nggak mau tahu, saudara. Dia pulang malam, dia nggak mau diatur, dia ngerokok, dia narkoba, dia mabuk-mabukan, dia ikut geng, dia marah sehingga dia merusak dirinya, saudara. Semua perkataan ayahnya mau benar mau salah semua dibantah, saudara. Jangan, nah itu akan merusak hidupmu. Apa? Bodoh amat. Nah pulang malam kamu di mana? Jangan telepon-telepon lagi. Nah itu akan kamu akan cepat kalau terus kayak gini akan mati. Bodoh amat, gitu, saudara. Sampai satu kali, saudara, si bapak ini ketika pagi-pagi buka pintu, dia kaget. Kenapa? Dia mendapati anaknya pucat, terkapar, jatuh di depan pintu rumah, saudara. Lalu kemudian bapak ini buru-buru bawa anaknya ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, saudara, yaitu dokter bilang, Pak, anak bapak sudah sangat kronis, ginjalnya itu rusak, dan kalau tidak segera dapat donor, anak bapak dalam hitungan minggu itu akan yang namanya meninggal. Dan kalau saudara tahu yang namanya harga ginjal, itu mahal sekali, saudara. Kita di Denpasar kan lagi mau beli tanah kan harga mahal sekali, saudara. Lalu antar pengurus dengan saya sampai bercanda, Bapak ginjal masih berapa, Pak? Saking mahalnya harga tanah, saudara. Mungkin kita ada kepikiran jual ginjal, ini bercanda ini ya. Harga ginjal itu sangat mahal sekali, saudara. Tapi si bapak ini kemudian coba pikir, cari cara, dia kerja. Tadi dia kerja cuma 8 jam, dia kerja mulai 16 jam. Dia lakukan apapun, saudara, yang kemudian bisa dapat uang untuk kemudian bisa beli ginjal anaknya. Tapi yang namanya hari untuk kemudian anak ini bisa hidup mulai kemudian berangsur sedikit, mulai mendekati yang namanya masa kritis dan lain sebagainya. Dan kemudian dokter panggil bapaknya, Pak, gimana uangnya sudah ada enggak, Pak? Belum ada, Dok, tolong Dok, kasih saya waktu, Dok, tolong Dok, kasih saya waktu, Dok. Terus kerja, saudara. Lalu kemudian bapaknya sudah nggak bisa, duitnya masih sedikit saja dibandingkan harga ginjalnya. Dan kemudian dia berkata kepada dokternya, Dok, apa nggak ada jalan lain, Dok? Saya kekumpul baru segini, Dok, betulkah nggak ada ginjal yang lebih murah? Atau kemudian apakah nggak ada jalan yang lain, Dok? Maka kemudian dokter itu berkata, saudara, saya nggak mau katakan ini kepada Bapak, karena ini kemudian adalah bukan solusi.
melainkan masalah yang baru. Tapi ya ini kalau Bapak mau tahu, apa dok? Dan kemudian dokter itu kasih tahu saudara solusinya. Solusinya apa saudara? Singkat cerita, solusi yang disarankan dokter ini saudara, yang adalah jalan paling terakhir, bahkan ini bukan solusi bagi dokter itu, dia eksekusi saudara, yang penting anaknya selamat. Dan betul setelah melewati proses operasi, si anak yang tadinya pucat, si anak yang tadinya itu kemudian ngelawan orang tua dan segala macam, lalu kemudian pucat saudara, pipinya mulai memerah, dia mulai sadar dan buka mata. Dia yang tadinya lemas dan letih gitu ya, mulai ada tenaga, dan dia mulai bangkit dari ranjang operasi. Dia mulai bangkit daripada ranjang medis itu. Dan ketika dia bangkit daripada ranjang itu, saudara, dia mulai segar, dia mulai ada sukacita. Tapi ketika dia lihat dia ada di rumah sakit, dia lihat kiri dan kanan, ketika dia menoleh ke kanan, saudara, detik ketika dia menoleh ke kanan, dia kembali lemas. Dia kembali pucat. Kenapa? Karena dia lihat papanya di situ terbaring pucat, terbaring pasi, terbaring putih wajahnya di sebelah dia. Dan dokter mengatakan, saudara, untuk engkau bisa ginjalnya bisa pulih, ada ayahmu yang sudah tua yang memberikan ginjalnya untuk engkau. Baru dari situ saudara, anak ini ngerti, anak ini flashback, anak ini lihat jelas kasih papanya yang selama ini dia tidak lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Kristus harus mati di Bukit Kalvari, saudara? Karena dia menerima kegelapan yang harusnya saudara dan saya itu terima. Tanda kutip ya, dia mengalami kebutaan agar saudara dan saya ketika melihat salib Kristus boleh semakin yang namanya dicelikan. Yesus ingin kita dicelikan. Yesus ingin kita melihat yang namanya hidup. Yesus ingin kita boleh mengenal siapakah Allah Bapa dalam dia. Dan itu adalah harganya, dia harus mengalami kegelapan yang paling gelap, saudara. Inilah kenapa saudara ada satu lagu yang udah umurnya ratusan tahun, begitu indah saudara. Liriknya pasti saudara hafal. Amazing grace. How sweet that sound. That save a wretch like me. I was lost, Lord, but now I'm found. I was blind, but now I see. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyambut masa Paskah. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah sabar dalam menunggu kami semakin melihat siapakah Engkau. Dan mari saudara, dengan melihat apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita boleh mengerjakan apa yang Kristus kerjakan bagi orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa panjang sabar dan murah hatinya Engkau menanti kami untuk boleh semakin mengenal siapakah Engkau dalam Kristus. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami bertindak sangat jauh lebih tidak sabar, jauh lebih kemudian tidak empati, jauh sempit hati, padahal Engkau itu begitu sabar menunggu kami berproses untuk mengenal Engkau dalam pribadi Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Dan lebih daripada itu ya Bapa, pada sore malam hari ini, kami mendapati harga untuk kami boleh melihat kebenaran, harga untuk kami boleh mengenal pribadi yang paling mengasihi kami, yaitu Engkau. Harganya adalah Kristus harus mengalami apa yang harus kami alami. Dia harus menerima kegelapan yang harus kami terima Bapa, agar kami boleh menerima hidup, menerima cahaya, menerima terang, dan hidup dalam firman. Biarlah kami tidak take it for granted akan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini. Dengan hidup yang mensyukuri apa yang telah Kristus kerjakan bagi kami. Pakai kami Tuhan. Berkati Geri Jogja, seluruh pengurus, rekan-rekan vikaris, hamba Tuhan.
untuk kami boleh semakin memperlihatkan, memperkenalkan Kristus yang di dalam Alkitab kepada lebih banyak orang. Terpujilah namamu di dalam satu nama yang paling indah, yang olehnya kami dibukakan matanya, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.